Adik-adik, selamat pagi adik-adik. Shalom. Semoga pada pagi hari ini adik-adik tetap diberikan kekuatan kesehatan. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah IMPA di Minggu IMPA tanggal 2 Agustus 2020, saya akan memperkenalkan kakak layan yang bergabung di pelayanan IMPA pada pagi hari ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Peggy. Semoga di kehadiran kakak di pelayanan anak adik-adik dapat semangat dalam ibadahnya. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Semoga adik-adik semuanya baik-baik saja ya dan sehat selalu. Pagi hari ini kita ibadah IMPA. Pertama-tama mari kita nyanyikan lagu Aku Bersukacita. Dengan sikap sempurna. Penyertaan-Mu sehingga pagi hari ini kami masih bisa ibadah IMPA secara online. Bapa, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahannya hingga akhirnya. Berkati juga kakak layan sebagai penfirman dan pendamping. Engkau berkati ibadah ini, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan
dengan campur tangan saudara Bapak. Inilah doa anakmu, amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Terdapat Mazmur pasal 18. Mazmur pasal 18 ayat 21 sampai 30. Mazmur 18 ayat 21 sampai 30. Kakak akan membaca tulisan yang tercetak keluar. Adik-adik dan kakak yang lainnya akan membaca tulisan tercetak ke dalam. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas padaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang engkau berlaku berlaku. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan coba atau rendah hati. Karena engkaulah yang membuat perintahku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan namamu aku berani mengatakan tembok. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur, kita akan menyanyikan lagu Haleluya Haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Wah, nggak terasa nih sudah memasuki bulan Agustus. Kakak rindu sekali untuk bertemu dengan adik-adik, untuk bersama-sama memuji dan menggunakan nama Tuhan. Harapannya semoga kita secepatnya bisa bersama-sama berkumpul, beribadah bersama Tuhan. Adik-adik, sudah siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan? Jika sudah, siapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan, terima kasih sudah memberkati tidur kami sepanjang malam, dan hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat serta semangat yang baru. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya hamba dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan. Dan kiranya adik-adik di rumah yang mendengarkan bisa memahami dan juga bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayo siapkan bacaan kita terambil dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 3.
Ulangan pasal 9 ayat 1-3. Adik-adik sudah mendapatkannya? Ya, jika sudah, mari kita baca. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar, orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Dia akan demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik masih ingat gak cerita Musa yang membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan menuntun bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian atau yaitu tanah Kanaan? Kakak harap kalian masih ingat ya dengan cerita itu. Adik-adik, pada minggu ini tema kita adalah Aku Menang Karena Tuhan. Dan bacaan kita menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, di mana mereka harus melakukan perjalanan yang panjang dan pastinya itu tidak mudah ya adik-adik ya. Mereka harus menghadapi tantangan, cobaan, rintangan yang diberikan Tuhan selama perjalanan itu. Nah, adik-adik, waktu mereka mau menuju atau memasuki tanah perjanjian atau yaitu tanah Kanaan, mereka dihadapi dengan rintangan, yaitu mereka harus menghadapi orang-orang yang kejam yang selalu berbuat jahat, yaitu orang suku Enak. Ini bukan makanan ya adik-adik ya, tapi suku Enak yang di dalamnya itu orang-orang jahat. Dan bangsa Israel harus mengalahkan suku Enak ini. Tapi Tuhan selalu beserta dengan bangsa Israel. Tuhan selalu berada di depan bangsa Israel untuk selalu melindungi, menyertai bangsa Israel. Oleh karena itu, bangsa Israel menang melawan suku Enak. Berhasil, hore, hore. Ya adik-adik, itu semua berkat siapa sih bangsa Israel bisa menang? Ya, itu semua berkat Tuhan, karena Tuhan ikut campur di dalamnya. Oleh karena itu, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel untuk tidak sombong, karena mereka menang karena Tuhan. Tanpa Tuhan mereka kalah, dengan Tuhan mereka menang. Oleh sebab itu Musa memperingati bangsa Israel untuk tidak sombong atas kemenangan atau keberhasilan mereka dalam mengalahkan suku Enak, karena Tuhanlah yang bekerja di dalamnya. Tanpa Tuhan bangsa Israel mungkin bakal kalah. Nah adik-adik, sama halnya dengan sekarang, dimana adik-adik masih ingat kota Wuhan. Ini gambarnya, kota Wuhan, dimana pada awal tahun kota ini mendapatkan musibah yang sangat besar, yaitu karena adanya virus corona. Nah, di sini ada gambar pasien maupun ada tenaga medis yang berjuang dalam melawan corona. Ini waktu awal-awal tahun kemarin ya adik-adik ya. Dan lihat sekarang, ini adalah gambar dari para perawat atau dokter. Lihat senyum di muka mereka, dan mereka
melepaskan masker. Ini tandanya apa sih mereka begini? Ini tandanya mereka merayakan kemenangan atau keberhasilan mereka dalam melawan virus corona selama kurang lebih kayaknya mau 6 bulan. 6 bulan berjuang melawan corona. Lihat senyum di wajah mereka. Mereka merayakannya dengan cara melepas masker. Nah, seperti yang kita tahu, virus corona ini sangat menggemparkan dunia ya adik-adik ya. Apalagi waktu awal-awal tahun nih, di Wuhan itu sangat mengerikan virus ini. Banyak sekali korban jiwa yang mati karena virus ini. Tapi sekarang mereka berhasil melawan virus corona. Itu semua berkat siapa sih adik-adik? Mereka bisa bebas dari corona. Iya betul juga sih. Dokter, perawat, semua orang, semua masyarakat bergantung kepada mereka. Tapi jawaban yang lebih tepatnya adalah itu semua karena Tuhan. Walaupun para tenaga medis, dokter, perawat menjadi pahlawan garda terdepan pada saat ini juga, tapi mereka kuat, mereka bisa melakukan ini semua itu karena campur tangan dari Tuhan. Mungkin para dokter dan perawat ini sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka berdoa dulu kepada Tuhan, minta penguatan dari Tuhan. Makanya perjuangan mereka ya selama dari bulan Februari sampai sekarang tidak sia-sia karena Tuhan beserta mereka. Lihat. Dan mereka menyatakan syukurnya itu dengan cara seperti ini. Mereka lepas masker, artinya mereka sudah bebas dari corona. Nah, adik-adik, sama halnya dengan kita, jika kita mendapatkan suatu keberhasilan atau kemenangan dalam ingin meraih sesuatu, kita harus selalu mau mengandalkan Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan karena Tuhanlah sumber kemenangan, sumber keberhasilan. Karena apapun yang kita peroleh itu semuanya dari Tuhan adik-adik. Dan jika kita sudah mendapatkan kemenangan itu, sudah meraih keberhasilan itu, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dan kita tidak boleh sombong. Karena itu semuanya datang dari Tuhan. Untuk apa kita sombong adik-adik? Karena semuanya itu dari Tuhan, maka Tuhan inginkan kita untuk selalu rendah hati dan tidak merasa hebat. Karena yang hebat itu bukan kita adik-adik, karena Tuhan. Karena tanpa Tuhan mungkin kita tidak bisa meraih itu semua. Jadi pesan kakak dalam minggu ini, jika kita sudah berhasil, sudah sukses, janganlah kita sombong. Kita harus tetap rendah hati dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan dan keberhasilan. Sekian firman Tuhan kita pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, sikap doanya adik-adik. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, barusan hamba sudah menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan tadi bisa menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik di rumah. Kiranya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau dimanapun mereka berada, dan kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang tidak sombong jika suatu saat mereka sukses atau berhasil. Kiranya adik-adik di rumah bisa menjadi anak-anak yang tetap rendah hati dan selalu mau bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, dan kota kami yaitu Kota Tarakan.
Tuhan Yesus berkatilah pemimpin dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka dapat menjadi pemimpin yang adil dan jujur serta bertanggung jawab atas jabatan yang mereka miliki. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat gereja yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja GPIB Immanuel Jemaat Pos Pelkes Eklesia. Tuhan Yesus berkati setiap program kerja yang ada di dalamnya. Kiranya program kerja itu dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan Yesus juga berkati setiap pelayan yang ada dalam gereja, pendeta, presbiter, maupun pelayan-pelayan PA, PTGP, PKB, PKP, dan PKLU. Tuhan Yesus berkati sertai kami yang ikut campur juga dalam pelayanan. Kiranya kami dapat melayani Engkau dengan baik dan bisa menjadi berkat buat sesama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik yang mungkin pada minggu ini sedang merayakan ulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati di usia mereka yang bertambah 1 tahun ini. Tuhan, kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang di luar sana atau jemaat kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai mereka, berkati makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Kiranya itu bisa menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Kiranya Tuhan angkat segala penyakit mereka dan kiranya mereka bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat para tenaga medis, dokter, perawat yang pada saat ini masih berjuang dalam melawan virus corona. Tuhan Yesus, kuatkanlah mereka Tuhan. Kami percaya badai ini pasti berlalu. Tuhan ikut campur di dalamnya. Kiranya perjuangan yang mereka lakukan itu tidak akan sia-sia. Kiranya perjuangan mereka dapat membuahkan hasil yang manis. Dan Tuhan Yesus, berkatilah juga kami sebagai pelayan PA di Pos Pelkes Eklesia. Walaupun kami melakukannya secara online, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kami selalu. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anak-Mu. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik, apa yang adik-adik dengar itu adik-adik terapkan ya dalam kehidupan adik-adik. Dan untuk aktivitasnya kakak akan share di grup. Dan ingat, kalian harus mengerjakan aktivitas tersebut dan jangan lupa untuk didokumentasi atau difoto hasil aktivitas kalian, lalu adik-adik kirim ke grup Pos Pelkes Eklesia. Oke, ditunggu. Dan adik-adik, kita sekarang akan masuk dalam doa berkat. Ayo sikapnya adik-adik, sikap yang baik. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada minggu ini.
Adik-adik tetap semangat walaupun kita ibadahnya online, dan semoga kita secepatnya dapat berkumpul bersama di rumah Tuhan. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.